Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Solo Leveling dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-9 pada musim keduanya. Ya, ini mengenai preview untuk episode ke-9 pada musim keduanya dari Solo Leveling itu sendiri. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba untuk lanjutkan. Nah, jadi pada preview untuk episode ke-9-nya itu sendiri kita dilihatin bagaimana Sung Jinwoo akhirnya berhasil mengcrafting Water of Life ataupun ramuan ataupun elixir yang akan diberikan Sung Jinwoo kepada ibunya, di mana untuk melakukan crafting tersebut dia perlu yang namanya itu beberapa item drop yang berhasil dia dapatkan setelah mengalahkan berbagai boss monster di kastil Raja Iblis. Ya, lebih tepatnya itu dimulai dari mengalahkan Vulcan di lantai ke-50, terus dia berhasil mengalahkan Mantis di level 75 dan akhirnya mengalahkan King Baran di lantai ke-100 dari kastil Raja Iblis itu sendiri, dan akhirnya dia berhasil membuat ramuan ataupun elixir yang akan diberikan kepada ibunya agar ibunya bisa sembuh. Nah, selain mendapatkan Water of Life ataupun elixir penyembuhan untuk ibunya nanti, Sung Jinwoo juga mendapatkan bonus dari mengalahkan King Baran, di mana Sung Jinwoo mendapatkan satu buah item Cheng Shadow ataupun ya kemampuan untuk bisa berpindah ataupun bertukar posisi dengan para Shadow Army-nya yang dia tempatkan di berbagai tempat gitu kan. Jadi dia bisa bertukar posisi ya dari Shadow Army yang dia tempatkan di dekat rumahnya yang untuk menjaga si Jinha gitu kan, dengan dia yang sedang berada di Kastil Raja Iblis. Jadi kemampuan ini tuh cukup praktis dan lebih terkesan seperti teleportasi, dimana sebenarnya ini adalah chance yang memindahkan Sung Jinwoo posisinya dengan bayangan yang ada di tempat yang lain. Ya, ini cukup praktis dan sangat membantu banget untuk Sung Jinwoo bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang cukup singkat. Dan item tersebut itu bernama Shadow Action. Nah, pada preview kali ini tuh juga kita dilihatin ya bagaimana agen Kim Chul dan juga Pak Agus sedang berdiskusi mengenai proses dari penaklukan Pulau Jeju, di mana di sini kita bisa lihat ya kalau semut-semut yang ada di Pulau Jeju udah bisa berevolusi dan memiliki sayap, dan mereka mencari cara ya bagaimana bisa mengalahkan para semut-semut yang ada di sana dengan bergabung ke dalam kelompok petarung yang akan ikut serta dalam penaklukan Pulau Jeju selanjutnya, yaitu para hunter-hunter yang ada dari negara Jepang dan juga para hunter-hunter yang ada di Cina gitu kan. Walaupun di Cina sendiri mereka mengambil sikap untuk menjaga perbatasan aja melalui kapal-kapal induk ya, kapal-kapal perang mereka dengan satu orang hunter kelas nasional. Sedangkan untuk dari pihak Jepang sendiri, mereka mengutus beberapa orang hunter rang S dan juga para elit-elit hunter mereka untuk bisa membantu penaklukan penyergapan Pulau Jeju di waktu yang sudah ditentukan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Sedangkan dari pihaknya Korea Selatan sendiri, mereka sedang mengumpulkan berbagai macam hunter tingkat tinggi gitu kan, hunter rang S untuk bisa ikut serta berada di garis depan, sedangkan hunter-hunter dengan rang A, B dan juga C akan ikut berkumpul dan mengambil posisi mereka masing-masing, dan mereka tak lupa melibatkan pihak militer untuk bisa mengalahkan para semut-semut yang ada di Pulau Jeju tersebut. Nah, salah satu hunter tingkat tinggi ataupun hunter rang S yang akan kembali ikut bergabung ke dalam penaklukan Pulau Jeju tersebut adalah Hunter Mem Byung-gyu, di mana ya Hunter Min ini tuh sendiri tuh sebenarnya udah pensiun dari dunia perhunteran, tapi karena kali ini tuh Korea Selatan tuh butuh ya tambahan tenaga gitu kan untuk bisa menaklukkan para semut-semut yang ada di Pulau Jeju. Akhirnya Hunter Back itu menghubungin Hunter Min dan ngobrol lah mengenai inisiasi untuk bisa melakukan Pulau Jeju dalam waktu dekat. Dan ini menarik banget karena Hunter Min bakalan ikut bergabung kembali setelah lama dia pensiun, dan dia bakalan mencoba untuk menyelesaikan tugasnya dalam penaklukan Pulau Jeju sebagai seorang hunter rang S dengan kemampuan healernya ataupun support lah, bisa dibilang begitu. Sedangkan di sisi lain, setelah Sung Jinwoo ini tuh berhasil mendapatkan salah satu Shadow Army-nya yang baru, yaitu naganya si Baran yang bernama Kaiselin, dan akan dibangkitkan lagi dengan kemampuan Arise gitu kan, dan akan diberikan nama Kaisel. Sung Jinwoo berpamitan kepada si Esil, dan akhirnya Sung Jinwoo melakukan penggunaan teknik dari Shadow Exchange-nya. Dia pindah ke dekat rumahnya dan dia langsung mengsummon si Kaisel dan pergi menuju ke rumah sakit tempat ibunya berada. Ya, sebenarnya kemunculan Kaisel yang tiba-tiba di tengah kota Seoul itu menjadi pusat perhatian ya. Bahkan para hunter-hunter aja itu cukup merasakan adanya luapan mana yang begitu besar dari Kaisel. Namun karena ya Sung Jinwoo nggak peduli dengan hal tersebut, dia langsung menuju ke tempat ibunya berada.
Nah, sebenarnya di sini Sung Jinwoo tuh masih cukup ragu ya, apakah elixir yang dia dapatkan setelah mengalahkan King Baran dan menaklukkan kastil Raja Iblis itu bisa menyembuhkan ibunya. Namun ketika dia mengingat kalau selama ini dia telah beberapa kali itu dibantu ataupun diberikan keajaiban oleh sistem, dan dia berharap bahwa kali ini sistem juga memberikan keajaiban kepada ibunya. Dan akhirnya Sung Jinwoo memberikan elixir tersebut untuk diminum sama ibunya, dan ya beberapa menit kemudian si ibunya kembali lagi sadar dan sudah bisa berbicara. Yang membuat Sung Jinwoo itu merasa seperti terharu dan dia cukup menangis ya. Akhirnya usahanya, kerja kerasnya terbayar dengan kesembuhan dari ibunya itu sendiri. Bahkan kita juga bakalan melihat ya pada episode ke-9 nanti itu si Jinha juga bakalan datang ke rumah sakit dan dia nangis juga. Akhirnya ibunya bisa kembali lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, jadi kalau ditambahkan dengan review screenshotan fotonya gitu kan, kita juga bakalan melihat pada episode ke-9 nantinya Sun Jinwoo akan dipanggil ke kantor asosiasi hunter di Korea Selatan untuk melihat bagaimana para hunter-hunter rang S di Korea Selatan itu sedang sparring ataupun latih tanding. Ya, ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk ya persiapan penaklukan Pulau Jeju, dan di sini juga Pak Gu tuh menanyakan kesediaan dari Sun Jinwoo apakah dia ingin ikut ke Red Pulau Jeju atau enggak gitu kan. Ya, walaupun sebenarnya Pak Gu tuh berharap Sun Jinwoo ikut terlibat dalam penaklukan Pulau Jeju tersebut. Karena bantuan dan juga tenaga Sun Jinwoo sangat dibutuhkan banget. Tapi ya di saat latihan ataupun sparring tersebut akhirnya para hunter-hunter yang ada di negara Jepang sana itu datang dan melihat bagaimana perkembangan dari hunter-hunter rang S yang ada di Korea Selatan, dan tentu saja karena hubungan kedua negara ini tuh cukup tidak baik gitu kan, akan ada kesenjangan di antara mereka dan akhirnya berujung ke sparring ataupun latih tanding untuk melihat seberapa kuat hunter dari negara Jepang dan juga negara Korea Selatan itu sendiri. Sebelum akhirnya kita bakal lihat kemunculan dari Goto Ryuji yang akan mencoba untuk menantang Sun Jinwoo. Dimana Goto Ryuji sendiri itu ya dia tuh masih cukup penasaran dengan Sun Jinwoo, hunter rang S ke-10 di Korea Selatan. Dimana kalau dilihat dari postur tubuhnya, Sun Jinwoo itu seperti ya hunter tipe assassin. Walaupun beberapa kali asisten ataupun penerjemahnya Goto Ryuji itu bilang kalau hunter Sun Jinwoo itu masuk ke dalam kategori hunter rang S dengan tipe mage. Ya, sama kayak Hunter Cho gitu. Ya, semua hal itu nantinya bisa kita lihat kembali ya pada adaptasi untuk episode ke-9 pada musim keduanya dari animenya Solo Leveling itu sendiri, yang bakalan kembali hadir di hari Sabtu, lebih tepatnya itu tanggal 1 Maret 2025. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Station lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua. Walaupun ada sedikit-sedikit iklannya gitu kan. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat, mengenai spoiler singkat untuk episode ke-9 berdasarkan review yang udah dibagikan. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.